bullnya itu nggak nyasar lagi dan segera balik ke kandang. Hai rekan traders dan investor semua, kemarin harga Bitcoin sempat spike naik tinggi menyentuh level 28.000. Setelah hampir 2 minggu terakhir ini bergerak ranging di area 25-26K. Dan apakah ini merupakan tanda-tanda awal dari bull run-nya Bitcoin menjelang halving di tahun depan? Yuk kita akan analisa sama-sama. Hai, nama saya Tommy Yu dan welcome to my channel. Really appreciate kalau teman-teman bisa subscribe ya di channel ini dan juga bisa bergabung di grup Telegram kami. Linknya ada di pojok kanan atas dan juga di deskripsi. Kami juga memberikan layanan Telegram Signal Crypto, ini free khusus member, dan bisa silahkan bergabung dengan menghubungi tim support kami melalui WA ya. Dan khusus bagi teman-teman yang ingin belajar trading crypto, khususnya di platform Binance, itu tersedia link playlist lengkapnya ada di deskripsi. Tanpa panjang lebar lagi, yuk kita langsung masuk ke materinya. Hai semua, saya sekarang sedang berada di chart dari Bitcoin, ini menggunakan TradingView, dan ini adalah chart dari daily chart dari Bitcoin. Teman-teman bisa lihat di sini, BTC USDT, ini daily chartnya, oke? Dan kalau kita lihat, ini kemarin ya, ini saya zoom sedikit, supaya terlihat bahwa Bitcoin itu, ini kemarin ada pergerakan yang cukup signifikan, yaitu dia naik dari harga, ini sekitar 26.000 di sini, ini naik itu spike di 28.000. Dan candlenya cukup besar. Ini menurut saya satu movement yang mungkin bisa menjadi awal dari pergerakan untuk kembali menjadi uptrend. Nah, untuk menganalisanya, saya biasa menggunakan moving average. Itu saya akan pakai kali ini menggunakan EMA, ya EMA 100. Ini saya sudah pasang, saya hanya hidden saja. Ini EMA 100 ya, saya kasih warna hijau ini. Nah, untuk EMA 100 ini, itu adalah exponential moving average yang saya gunakan untuk melihat tren. Itu agak jangka yang lebih panjang begitu ya. Dan untuk melihat pembalikan arah, saya akan menggunakan dua moving average eksponensial yaitu EMA 8 dan 14. Ini saya nyalakan dulu, saya tampilkan dulu. Oke, ini saja sih. Dan kalau kita lihat dua garis ini yang lebih slow ini adalah yang EMA 14, yang lebih cepat adalah yang warna biru ini EMA 8, yang warna merah EMA 14. Oke. Bagi saya, dua EMA ini itu cukup powerful ya, kalau kita zoom lebih detail. Ya, kalau EMA ini crossing, ya biasanya itu harganya akan cenderung searah gitu. Contohnya seperti ini nih. Ini crossing ya, di sini crossing, dan ini harganya turun terus gitu ya. Sampai kemudian dia cross naik ke atas ya, golden cross seperti ini, dan harganya itu cenderung naik. Ya tentunya nggak selamanya, sampai dia crossing lagi di sini dan dia cenderung turun terus. Ini nggak sempat crossing, kemudian turun lagi. Dan ini, kalau teman-teman lihat, di sini ini ada penembusan yang cukup signifikan dari candle yang kemarin. Ya ini break ke atas EMA 8 dan EMA 14 ini, tetapi dia masih di bawah dari EMA 100. Dan sekarang ini retrace ya, ini candle merah kecil ini itu kita sebut sebagai retracement. Nanti konfirmasi akan lebih kuat ketika ini crossing dan kemudian harganya bisa break di atas EMA 100-nya di daily chart ini. Baik, sekarang kita lihat dari sisi analisa trennya ya. Ini coba saya rearrange dulu. Ini saya zoom out terlebih dulu supaya kelihatan lebih clear. Baik, nah sekarang teman-teman perhatikan untuk garis dari yang moving average eksponensial yang warna hijau ini. Ya, ini saya turunkan dulu. Ini dari sejak peak-nya dia di kira-kira November 2021 itu Bitcoin mencapai 68.000 dan dia turun. Lihat garis yang warna hijau ini. Ketika harganya itu break ke sini dan bergerak harga bergerak di bawah EMA 100 ini downtrend. Sempat harga mencoba naik seperti ini ya. Kemudian gagal, kemudian dia turun lagi dan kembali berada di teritori di bawah EMA 100 dan terus harganya turun terus. Ini juga nggak berhasil menembus. Sampai akhirnya, ini kalau nggak salah ya, ini November 2022 ya. Lihat tanggalnya di bagian bawah ini, November 2022. Ini kasus kalau nggak salah itu FTX dan segala macam dan banyak sekali food di sini. Sampai akhirnya, ini adalah titik yang menjadi breaking out gitu ya. Bahwa ini titik breakout, dia naik dan mematahkan, kalau saya bilang ya, ini udah mulai tanda-tanda early patah downtrend sih, karena dia berhasil menembus ke EMA 100-nya.
Ini mencoba downtrend lagi, tapi gagal lagi dan dia naik, dan ini dites lagi, kemudian dia naik lagi, dan sekarang ini mencoba untuk nge-break naik lagi. Tapi teman-teman perhatikan bahwa ini garisnya ya, slope kemiringannya, ini turun, kemudian ini mulai ada pembalikan garis, ya, pembalikan kemiringan ini mulai miring naik ke atas. Nah, setelah kita melihat dari trendline yang mencoba membalik arah ini, sekarang kita coba analisa dengan menggunakan supply and demand. Yaitu kita lihat biasanya itu saya menggunakan area supply and demand itu, di mana area demand adalah area di mana banyak yang beli. Sedangkan area supply itu adalah area di mana banyak yang jualan. Ya, saya akan kasih bikin kotak seperti ini. Saya pakai yang rectangle. Nah, biasanya area-area seperti ini nih, teman-teman lihat ya, di lembah-lembah seperti ini adalah area di mana banyak yang beli, sehingga harganya itu nggak mau turun lagi. Ini area demand. Ya, nih lihat nih, di sini, dan di sini. Sehingga saya bisa tarik garisnya itu kira-kira ya, ini area namanya itu seperti ini. Ya, ini adalah area demand. Kemudian area supply-nya di mana? Area supply adalah area di mana banyak yang jualan. Ini saya copy aja ya, saya copy seperti ini. Kemudian kira-kira di sini. Saya kasih warna merah supaya membedakan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil sampai sejauh ini bahwa harga itu sebenarnya dalam jangka panjang ya, major trendnya memang harganya ini mencoba untuk break naik ke atas dan mencoba uptrend. Tetapi ini minor atau midterm trendnya itu saat ini nih, kalau teman-teman lihat di area ini dalam kira-kira itu sejak bulan Maret ya, Maret sampai bulan Agustus akhir ini, itu dalam koridornya itu bergerak sideways. Jadi ini harganya ini mentok ke sini, kemudian dia turun, mencoba naik kembali, nggak kuat, turun, dan sekarang ini mencoba untuk naik kembali. Dan itu kalau kita boleh sebut itu dalam periode midterm, dari bulan Maret ini, dari Maret sampai Agustus ini, trennya adalah sideways. Oke, sekarang saya akan zoom lebih detail lagi. Ya, saya zoom lebih detail lagi. Teman-teman perhatikan di sini, ini very important ya. Jadi kalau kita sudah menentukan area supply-nya, area demand-nya, penembusan dari dua moving average ini ya, crossing dan penembusan harga ke bawah atau ke atas itu, dekat-dekat dengan area-area di atas atau di bawah supply and demand ini sangat-sangat signifikan artinya. Saya ambil contoh. Nih, ketika crossing di sini dan harganya menembus ke bawah, ini menembus ke bawah dulu biasanya, kemudian crossing, itu very significant. Karena harga akan tertekan terus sampai dia turun ke level demand-nya di bawah. Dan seperti ini contohnya ya, ini turun. Nah ini memang ada crossing-crossing di sini, tetapi levelnya nggak sesignifikan yang ini. Apalagi kalau, saya zoom sedikit ya, apalagi kalau candle-nya itu gede ya, candle-nya ini besar, merah, nah ini very significant. Dan kemudian dia ini crossing lagi ke bawah dengan candle yang turun yang cukup dalam, ya ini very significant. Sampai terus turun ke bawah. Dan ketika di sini setelah mentok ke bawah ya, kemudian harga mulai rebound dan ini terjadi juga crossing seperti ini, naik ke atas ya, golden cross. Harga kemudian dengan cepat naik. Kemudian dia sideways di sini sebentar, ini kena area supply di sini. Kemudian ini crossing lagi ke bawah ya, ini tembus lagi ke sini dan ini crossing ke bawah dan harga terus turun sampai ke bawah dan ini sideways lagi. Kemudian ini adalah candle yang cukup signifikan menurut saya, di mana dia tembus ke sini. Dan ini kalau kita tunggu ya, beberapa hari kemudian, ini akan ada yang namanya ini crossing. Ini most probably akan crossing dan harga akan kembali naik ke atas kembali, mencapai, paling nggak itu mencapai targetnya di area supply di sini. Nah untuk proyeksinya seperti apa? Ini proyeksinya kalau saya bilang, ini dia nggak akan langsung naik mentok begitu ya. Dia akan ada retracement dulu, pendek di sini. Kemudian habis itu baru setelahnya dia akan naik menuju ke level dari area supply di sini. Ya, targetnya itu kira-kira ya ini mencapai 30 sampai 31 ribuan di sini. Ya, kapan kejadian ini? Kalau kita lihat ya, ini saya hapus dulu supaya clear dan kira-kira kalau kita pakai ini ya, time hitung bar seperti ini.
Kalau teman-teman lihat ini dari sini ke sini, ya, ini ke sini, ini turunnya agak lama. Jadi kalau market bull itu biasanya gini, turunnya lama, ini 61 bar. Ya, kita bisa hitung juga. Kalau ini naiknya kan lebih cepat. Ya, ini ke sini ini sekitar 29 bar. Ini 1 bulan lah kira-kira. Ya, kemudian ini turunnya juga lama lagi ini. Dari sini ke sini, turun ke bawah begini, ini sekitar 40 bar atau 36 bar. Jadi ini kalau saya hapus ya, yang turun ini saya hapus, naiknya berapa lama, anggap sama dengan ini ya, ini kenaikannya sama dengan yang ini. Itu kita bisa lihat bahwa kalau dari hitungnya dari sejak breakout di sini, 30 bar itu ketemu di tanggalnya, lihat ya tanggal di bawah tuh. Sekitar 28 September, jadi akhir September lah, hopefully targetnya ini bisa kecapai. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini kemungkinannya ya, most likely-nya akan ada koreksi dulu, baru dia akan naik, itu masuk ke target area di sini itu di seperti ini nih kira-kira. Ya mungkin nggak semulus ini, bisa juga lebih panjang ya. Ini kan kita hanya memprediksi dari data historical. So kira-kira itu, kalau semoga benar ya, 28 September itu harganya bisa balik ke level 30-31 ribuan di area ini. Nah, kalau kita ngomong dalam konteks yang lebih panjang, target jangka panjangnya berapa sih? Ini kan target sebulan, ya mungkin bisa tercapai sebulan atau mungkin bisa molor lebih lama begitu ya. Kalau kita ngomong jangka panjangnya seperti ini, saya akan coba ganti time frame-nya menjadi weekly. Oke, contohnya seperti ini. Kita ambil pakai tarikan Fibonacci retracement. Jadi ini, yang Fibonacci ya. Kita ambil dari yang paling atas ke yang paling bawah. Ya, kurang lebih tarikannya seperti ini. Dan saat ini, kalau teman-teman perhatikan ya, dalam chart weekly itu, dia sedang mencoba break untuk mencapai level di 23,6% atau di 28.000. Ya, level pertama yang harus dia capai itu level ini. Jadi target pertama itu 35,8, kemudian 50% ini level signifikan. Ya, paling nggak itu ya, kalau estimasi saya nih, nanti ketika mencapai halving, itu level ini nih harus sudah kecapai nih. Ya, ketika halving, kira-kira ya, halvingnya itu di Maret atau April 2024, itu hopefully nih, harganya itu capai di level, kira-kira level 40 ribuan, 42 ribu ini harusnya itu bisa kecapai. So, ini guesstimate ya, jadi tentunya ada disclaimer, ini pendapat pribadi dan ini bisa kejadian, bisa enggak. Tapi ya ini harapan kita sama-sama. Oke, saya balik dulu ke chart daily. Nah, kalau saya sendiri, ketika melihat chart seperti ini, apa yang saya lakukan? Saya akan lakukan speculative buy. Jadi istilahnya begini, saya akan tambah muatan di sini. Mungkin saya akan nunggu harganya retrace sedikit, kemudian saya akan entry, karena saya belum sempat entry waktu ini. Saya akan tunggu retrace, kemudian saya entry, dan saya percaya long term Bitcoin akan naik gitu ya. Jadi saya berani tambah muatan di sini. Ya. Disclaimer dulu nih, kalau ini sampai gagal skenarionya, gagalnya bagaimana? Perhatikan level ini. Jadi kalau saya boleh tarik garis, ketika harganya nanti itu nggak bisa kuat dan jebol level di bawah ini. Jadi ini saya kasih. Kalau harganya sampai menembus level yang saya kasih tanda merah ini, kira-kira di level 24.500, maka ya udah apa yang saya bicarakan dan saya analisa ini skenario-nya gagal semua. Ya, so hati-hati. Jadi ini adalah level key level. Ketika ini tuh berarti artinya area demand-nya ini, level critical di sini, key levelnya itu ditembus dan harga biasanya akan bergerak turun dan downtrend lagi. So, nanti kita analisa lagi kalau setelah itu, ya. Hopefully ini nggak terjadi, teman-teman. Dan harapan saya semoga peta Bitcoin ini bisa memberikan arahan bagi teman-teman, dan semoga bull-nya itu nggak nyasar lagi dan segera balik ke kandang. Ya, terima kasih teman-teman. Itu saja ulasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di ulasan yang berikutnya. Nah, itu tadi saudara adalah review singkat tentang pergerakan harga Bitcoin dan kemana arah selanjutnya. Semoga kali ini beneran bull run ya, dan lanjut naik terus. Terima kasih atas perhatiannya, dan nama saya Tom Yu. Salam sukses dan cuan selalu untuk Anda.